Telan. Udah kelihatan nggak sharingku? Belum ya? Tadi udah, sekarang belum. Oke, kita mulai ibadah kita hari ini. Sorry atas kesalahan teknisnya. Kita mau nyanyi Ku Buka Alkitab. Ada yang tahu tidak lagunya? Oh, kita nyanyi sama-sama ya? Coba kita dengar. Belum kedengaran ya? Ini aja bikin pesan untuk kakaknya adiknya. Kak Vini belum muncul ini. Udah kedengaran suaranya belum? Suara musiknya nggak ada, Kak. Ini harus di-unmute ya? Nggak ada suaranya. Udah kedengaran suaranya belum? Udah, kecil. Udah Kak, tapi saya kecil. Oke, sebentar ya. Itu biasanya tuh kantor tuh ini Mei. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau Kita lagi ya. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Seperti biasa kita lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh lagi ya. Ngintip. Mana semua sikap berdoa yang baik? Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami masih berkumpul Tuhan, walaupun via online, tapi kami yakin Tuhan, kami masih semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, mari hadir Tuhan di ibadah kami kali ini. Tolong Tuhan, jaga hati kami, jaga mulut kami, agar kami tidak ribut, agar kami benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, selalu jaga, selalu sertai mereka. Kami manusia yang tidak lepas dari dosa Tuhan, kami mohon ampun supaya tidak terlambat kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia nama-Mu. Sama-sama kita bilang, Amin. Oke, untuk cerita kali ini kakak serahin ke Kak Claudia. Terima kasih, Kak Vini. Aku boleh share screen nggak, Kak? Atau dirimu yang share screen? Mau coba? Boleh coba ya? Kak Vini. Belum aku bisa diangkat. Udah di stop.
Oke. Kakak coba dulu ya. Waduh. Kelihatan nggak share screen kakak? Masih belum, Kak. Masih belum ya? Ya udah deh, Kak Vini aja deh kalau gitu. Kak Vini ya berarti? Apa ini? Besok kita ketemu ya. Ih, jangan dong Kak Vini, aku nggak mau nih. Kak Vini udah share screen? Aku udah aku. Kak Vini, kita besok ketemu lagi ya. Jangan lupa video call-nya. Awas kalau nggak datang aku marah. Awas ya kalau nggak datang. Bener ya. Kelihatan nggak share screen aku? Nggak kelihatan ya? Itu kelihatan. Kelihatan? Oke deh. Oke adik-adik. Kita mau baca kitabnya dulu ya. Kakak ambil satu ayat di sini. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke, ada yang kakak warnain biru tuh. Apa tuh bacanya? Kitab suci. Pintar, kitab suci. Kitab suci kita? Kitab suci kita? Apa namanya? Alkitab, bener nih. Ada yang warna hitam, ada yang kayak gini yang buat anak-anak. Siapa yang punya yang kayak gini yang anak-anak? Siapa? Nah, kakak, kalau jangan sedih, kakak juga dari kecil pakainya yang hitam ini. Tenang. Nggak apa-apa, sama aja. Yang penting isinya, ya. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Batak, ada yang tahu nggak? Bahasa Bataknya Alkitab apa? Ayo, apa ya? Ih, pintar, benar, Bibel. Kalau dalam bahasa Inggris? Ayo, apa? Apa ya? Bahasa Inggris apa ya? Nih, Holy Bible. Beda tipis ya. Kalau yang ini Bibel, kalau yang ini Bible. Kalau yang ada lagunya, tahu nggak yang ada lagunya nih? Biasanya nih, kalau kakak kasih tahu Alkitab kakak ya, di bagian belakang ada lagunya. Yang ada not-notnya itu loh. Apa coba namanya? Ada yang tahu nggak? Lagunya apa namanya? Kidung? Pujian. Ya, Kidung Jemaat juga ya, nama lainnya ya. Tuh, kalau bahasa Batak, buku ND. Ada yang tahu nggak sih Alkitab itu dibagi 2? Apa namanya? Perjanjian baru dan lama. Ayo, siapa itu yang dikasih tahu? Perjanjian baru dan lama. Iya, perjanjian lama sama perjanjian baru. Nih, ada 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Falis, hafal. Hafal perjanjian baru apa perjanjian lama apa dua-duanya? Dua-duanya. Keren banget. Coba kasih tipsnya dong buat teman-teman yang belum hafal nih. Biasanya Falis ngafalinnya kayak gimana? Apa? Falis bisa hafal caranya gimana? Membaca dari itunya. Oh, membaca ininya ya, listnya ya. Bisa hafal ya? Ya, bisa. Kakak kasih tahu caranya satu lagi. Dengan bernyanyi. Siapa yang tahu lagu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan?
Kalau dari lagu itu kita hafal, kita bisa hafal ini Alkitab. Terus Kak, kan perjanjian baru doang yang ada lagunya. Perjanjian lama nggak ada lagunya. Gimana? Bisa bikin sendiri. Kalau misalnya adik-adik yang kelas 2, misalnya siapa di sini? Ada Jeremy, ada Edgar. Harusnya pernah kakak ajarin lagunya Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ayo, siapa yang ingat? Raja-raja, raja. Ayo, lupa ya, pasti ya. Nah, biasanya kakak kalau misalnya kita gerejanya bareng-bareng nih, kita ketemu, kakak ajarin lagunya yang perjanjian lama. Tapi sebenarnya adik-adik bikin sendiri juga boleh. Kenapa kita harus hafal ini? Perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kakak kasih tahu adik-adik. Walaupun kita punya Alkitab online yang dari handphone nih, tapi lebih baik kalau adik-adik buka Alkitab itu benar-benar dari fisiknya langsung. Nah, kenapa kita harus tahu lagunya? Kenapa kita harus hafal? Biar gampang bukanya. Kayak misalnya nih, kakak dulu kalau misalnya ada lomba cepet-cepetan buka Alkitab, wah kakak paling pertama. Misalnya buka apa? Wahyu, ya gampang ya paling terakhir, ya kan? Buka Mazmur, paling atas, yang paling banyak pasalnya, gitu ya. Jadi, adik-adik punya keuntungan dengan dengan menghafal lagu perjanjian, ya. Nah, kenapa sih kita harus baca Alkitab? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus baca Alkitab? Ada yang tahu kenapa? Apa kita nggak usah baca Alkitab? Nggak usah. Baca kan? Kenapa sih kita harus baca Alkitab? Nih, kakak kasih tahu nih ya. Pertama, kalau kita baca Alkitab, kita itu komunikasi sama Tuhan. Di sini tuh isinya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau kita lakuin tuh ada di sini. Coba kakak tanya, ada nggak yang nggak pernah komunikasi sama mamanya, nggak pernah ngomong sama mamanya, tapi tahu apa yang mamanya mau? Misalnya nih, mamanya liatin Abel. Abel jadi tahu kalau mamanya mau diambilin sesuatu gitu misalnya. Enggak kan? Pasti harus bilang dulu kan, Abel, tolong ambilin mama baskom misalnya. Nah, harus ngomong biar tahu. Nah, sama kayak gitu, kita berbicara sama Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dari Alkitab ini. Satu lagi selain baca Alkitab apa? Komunikasi sama Tuhan. Dengan berdoa pinter, dengan berdoa. Ya, lanjut. Harus baca Alkitab. Yang kedua, mau dekat sama Tuhan nggak? Siapa mau dekat sama Tuhan? Apa mau jauh aja? Mau dekat ya. Kalau mau dekat berarti harus kenal. Kenal siapa Tuhan kita. Seberapa hebat sih Tuhan kita? Karena di Alkitab itu isinya macam-macam. Ada mukjizat, ada kabar baik, ada hukuman, ada sukacita. Ada macam-macam deh pokoknya. Ada peraturan, wah semua-muanya dia ada di Alkitab. Kita bahas satu-satu. Mukjizat, ada yang tahu nggak mukjizat? Mukjizat itu, kalau kakak pernah cerita di kelas 1-2, adalah sesuatu yang tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Apa itu? Ini gambarnya. Lihat nggak? Satu. Peristiwa di Kana. Air berubah menjadi anggur. Siapa yang bisa mengubah air jadi anggur? Nggak ada, cuma Tuhan. Ya, itu mukjizat. Kalau contoh kabar baik, siapa nih? Ada yang tahu nggak? Ada malaikat, ada perempuan. Siapa ya? Tahu nggak? Ibu Yesus, siapa? Maria. Pintar. Nah, Maria dikasih tahu kalau misalnya dia akan mengandung Yesus. Kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik. Ya. Kalau hukuman, ada hukuman juga. Apa itu? Ada katak di kepala, di tangan, di kaki, di semuanya. Itulah yang kedua, ada katak di seluruh negeri. Serem ya? Serem nggak?
Lanjut, ada sukacita. Siapa tuh yang sukacita? Ada yang kecil, ada yang raksasa. Kira-kira di ceritanya siapa ya? Daud. Ah, pinter. Daud sama Goliat. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus baca Alkitab? Yang ketiga, ini adalah alasan yang sering adik-adik lakukan kalau kita sekolah minggu di gereja. Kenapa kamu nggak bawa Alkitab? Kartun. Apa? Apa yang adik-adik suka lakukan? Lupa, Kak. Aduh. Aku lupa KPR-nya. Aku lupa bawa Alkitab. Ya kan? Makanya kita harus baca Alkitab setiap hari. Gimana sih Kak baca Alkitab tiap hari? Maksudnya ini bekas satu lembar, satu halaman gitu. Ya boleh sih. Tapi kayaknya agak kaku ya kalau kayak gitu. Nih kakak kasih tahu. Ternyata kita itu punya buku renungan. Ada sesuai umur, ada yang buat dewasa juga. Nah, kalau buat adik-adik, ada yang contohnya kayak gini nih. Nih, kakak dulu juga punya nih. Nih, dombaku. Ini tuh setiap hari ada dia. Setiap hari ada ayatnya, ada ceritanya. Kayak gitu ya. Dibaca setiap hari. Tapi aku nggak punya yang bentuknya buku gini. Kan lagi COVID, nggak boleh keluar-keluar. Kakak punya jawabannya. Kalian tidak bisa beralasan karena ada yang online ternyata. Tadi CD-nya bentuknya buku. Nah, ternyata ada yang online. Dia setiap hari ganti. Nih, kakak ambil kemarin tanggal 24 Oktober. Isinya tuh dikit banget. Ya, 5 menit udah kelamaan deh adik-adik bacanya. Ya, jadi adik-adik kakak saranin tiap hari baca satu renungan harian, 1 hari. Kak, tapi aku belum bisa baca, Kak. Nah, jangan lupa adik-adik punya mama, punya papa, punya abang, punya kakak. Suruh ajak mereka untuk bantuin adik-adik membaca. Buat ngerti apa sih maksudnya, gitu ya. Nah, kalau renungan kayaknya aku belum nyampe deh kayaknya otaknya. Gimana ya, Kak? Kalau kita ganti yang lain ada nggak? Ada. Kakak punya ini. Cerita Alkitab juga boleh. Tapi adik-adik bacanya tiap hari. Jangan lupa tiap hari. Nih, kakak punya nih kayak gini misalnya. Nih, kan tebel banget tuh. Dibaca tiap hari satu-satu ayat. Satu-satu cerita boleh. Misalnya gini, dibaca satu cerita. Atau misalnya kakak punya yang kayak gini. 1 hari 1 aja. Sampai kalau misalnya adik-adik udah hafal, adik-adik boleh ganti bukunya. Harus malah. Ya. Gitu. Nah. Jadi kenapa kita harus baca Alkitab? Siapa bisa jawab? Nggak ada. Nah, nggak ada. Aduh, kakak nangis, Denis. Dari awal cuap, nggak didengerin. Kenapa kita harus baca Alkitab? Aduh, masa ada yang bisa jawab? Nggak ada. Nggak ada. Apa? Ada yang baca Alkitab namanya Kiel. Kiel Boba. Oh, ada yang baca Alkitab namanya Kiel. Iya, Kiel Boba. Iya. Kiel kenapa baca Alkitab? Karena mau jauh apa mau deket sama Tuhan? Mau dekat sama Tuhan. Mau deket, kalau mau deket harus kenal. Ya enggak? Nih, mau deket sama Tuhan. Jadi harus tahu Tuhan tuh kayak gimana. Ceritanya kayak apa sih? Tuhan Yesus lahirnya di mana sih? Ayo, di mana? Coba. Hah? Bethlehem. Tempatnya apa? Tempatnya di hotel? Di kandang domba kayak gitu. Harus kenal sama Tuhannya, gitu ya. Yang kedua, mau komunikasi sama Tuhan. Doa. Iya, berdoa. Tapi jangan lupa harus baca Alkitab juga. Kalau berdoa, nggak cukup berdoa doang. Harus baca Alkitab. Makanya setiap hari Minggu kita baca Alkitab. Tapi setiap minggu doang nggak cukup.
Lebih bagus kalau adik-adik baca setiap hari. Ya, oke? Nggak ada yang jawab, oke? Oke. Yang ketiga diulang-ulang supaya ingat ya. Jadi kalau misalnya baca Alkitab, harus diulang-ulang supaya ingat terus apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau, gitu ya. Oke? Oke. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Mau. Siapa tuh? Aku. Oh, aku itu siapa? Ini adek. Adek? Ya. Adeknya siapa? Adeknya Kak. Mana kakak nggak lihat? Siapa itu? Maaf ya Kak. Siapa yang suka upload ke sebelah? Oke. Kak ada yang nanya nih. Oh, Hiel mau nanya. Enggak. Ini nonton upload sebelah. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya, kakak yang nanya nih. Sekalian aktivitas ya. Nih. Kalian bilang ini nanti kakak kasih gambar. Kalian bilang itu mukjizat atau kabar baik atau hukuman atau sukacita. Oke? Nah, coba ya. Tapi kalian tebak dulu nih peristiwanya apa nih? Siapa itu? Ada Tuhan. Tuhan, bukan dong. Masa Tuhan ada istrinya? Nabi siapa Iya. tuh? Nabi. Ada bapak-bapak tua, rambutnya udah putih ya. Ada ibu-ibunya udah tua, tapi punya anak, punya bayi. Siapa tuh? Abraham. Pintar. Abraham. Oh iya, bapaknya Kiel, rambutnya udah putih ya. Iya. Perutnya udah gendut. Oke. Abraham, kita balik lagi ke Abraham. Kalau Abraham nih udah tua tapi punya anak, punya bayi. Apa tuh pilihannya? Mukjizat, kabar baik, hukuman apa sukacita? Kabar baik, bener ya. Walaupun mereka sudah tua, tapi Tuhan kasih berkat. Mereka punya anak, gitu. Lanjut nih, yang tadi nih. Apa yo? Tadi peristiwa apa ini? Mukjizat, bener. Peristiwanya air diubah menjadi anggur, Kak. Pinter Edgar. Air berubah menjadi anggur ya, mukjizat Tuhan ya. Kalau ini, dia ada juga nih. Kabar baik. Siapa? Siapa yang dapat kabar baik? Maria. Kenapa? Kabar baiknya apa? Mengandungi Benar. Lanjut. Apa nih? Ada orang banyak. Ada roti, ada ikan. Ikannya kelebihan satu tuh. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya mengubah roti dan ikan itu menjadi banyak. Iya. Jangan lupa, Kayla udah besar. Ini kelasnya kasih tilawah 1, 2. Kasih kesempatan ya buat adik-adiknya yang jawab. Oke? Nah, benar kata Kak Kayla tadi tuh. Ada ikan sama roti, Tuhan Yesus bagi-bagi ke berapa orang? Siapa yang ingat? Udah pernah diceritain loh, udah sering. Ratusan, 5.000, bener. 5.000 itu plus ya, karena 5.000 itu cuma laki-lakinya doang. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, oke? Sisanya berapa keranjang? Berapa? Sisa 2. Sisa 12 keranjang. 12. Keranjang ya. Lanjut. Ih, ada apa ini? Ada air banyak, ada orang tenggelam, ada apa itu? Kapal ya? Yang besar banget tuh. Peristiwa apa ini? Peristiwa air bah. Iya, pintar, Edgar. Peristiwa air bah. Berarti ini apa? Mukjizat, hukuman, sukacita, benar. Hukuman buat orang-orang yang nggak mau ngikutin perintah Tuhan. Tapi siapa yang selamat di dalam bahtera ini? Nuh. Lu sendiri
dong? Keluarganya. Sama keluarganya. Pinter. Sama keluarganya ya. Nah, kalau ini, ada air-air juga. Terus ada apa tuh petirnya? Itu murid Yesus. Ini waktu Yesus ngapain ini? Tangannya begini. Meredakan badai. Angin ribut, pintar. Angin ribut. Kira-kira kalau ini apa? Hukuman, sukacita, mukjizat, pintar. Siapa tuh yang jawab? Mukjizat, bener banget. Edgar. Iya, Edgar pintar. Cuma Tuhan yang bisa meredakan angin ribut dengan bilang, hai kalian diam. Udah berhenti langsung. Cuma Tuhan Yesus yang bisa. Jadi itu mukjizat ya. Lanjut. Apa tuh? Ada anak bayi lagi yang lahir. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti apa? Mukjizat, kabar baik, hukuman apa sukacita? Kabar baik. Kabar baik bisa sukacita juga bisa. Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia ya. Kabar baik, benar. Sukacita juga pasti, ya kan? Nah, selanjutnya. Apa nih? Ada di kepalanya apa tuh? Hijau-hijau. Lompat-lompat. Belalang. Apa itu? Benar, belalang. Itu Hukuman. Tulah. Nah, yang ke bangsa Mesir itu loh. Ini tulah yang ke-8, ada belalang. Serem gak? Ini masuk apa? Mukjizat. Hukuman. Iya, benar hukuman ya. Oke, selesai. Adik-adik ternyata pinter ya. Adik-adik berarti harus hafal apa yang udah kakak sampaikan tadi. Oke? Kenapa kita harus baca Alkitab? Karena bisa dekat sama Tuhan Yesus. Siapa itu yang jawab? Diri sama Tuhan. Ya, kita mau dekat sama Tuhan, kita harus baca Alkitab. Bacanya yang fisiknya gini ya. Bacanya kayak gini. Jangan yang online, jangan yang dari HP. Ya. Selain dekat sama Tuhan, ya pinter Jeremy, kayak gitu. Yang mana aja, yang kayak gini juga boleh. Yang anak-anak juga boleh. Alkitabnya kapan? Setiap hari atau 2 minggu sekali? Apa nggak usah? Tiap hari ya. Kalau nggak bisa, minta tolong mamanya. Bisa lewat online, bisa lewat renungan harian, gitu. Bisa lewat cerita juga, buku cerita kita. Oke? Iya, JGS boleh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Oke. Kak Vini atau Kak Claudia yang ngasih pengumuman? Kak Vini. Kak Claudia. Kak Vini. Nah, adik-adik yang di sini, kakak mau ingetin kalau yang pertama nih pengumumannya, kita tuh mau ada Gotilon. Jadi adik-adik nanti bakalan di-share lagu adik-adik Nortor. Tahu nggak Nortor? Ya, buat yang nggak tahu nanti kakak kasih tahu juga gimana caranya. Nanti ada kakak Via yang nortorin. Contoh kayak gimana. Nanti dikasih lagunya, adik-adik nortor gitu ya. Oke? Bisa? Bisa. Nah, nanti kalau bingung boleh tanya kakaknya ya. Kak, ini gimana caranya? Nanti kakak ajarin. Terus yang kedua dalam rangka Gotilon juga akan ada lomba games. Ada hadiahnya tapi. Nah, buat adik-adik yang kemarin itu udah pernah ngikutin yang A, B, C, D, inget gak? Yang nunjukin A gitu, terus B gitu. Nah, itu nanti kita sistemnya kayak gitu, yang kelas 1, 2. Nanti yang kelas kecil diajarin nama Kak Vini ya. Nanti gamesnya kayaknya sih rahasia sih katanya. Gitu. Surprise. Minggu depan ya, minggu depan. Oke? Pengumumannya cuma 2. Ada yang mau nanya? Ada. Apa Jeremy? Apa Teguh?
Ntar kalau yang ESP itu kayak kecepatannya dikurangin. Kecepatan apa? Oh, yang kemarin itu ya, yang ABCD itu. Ya, nanti kakak bakalan lamain deh. Jawab satu soalnya kakak lamain, biar adik-adik boleh mikir dulu, apa ya jawabannya gitu. Ya. Jangan lupa, kalian beruntung. Nanti yang tadi kakak kasih tahu tuh, kuis-kuis yang tadi tuh, yang gambar-gambar tadi, masuk ada di soal. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kakak serahin lagi ke kakak sini. Kamu boleh share screen nggak, Klap? Boleh. Lagu terakhir. Nah, tadi kan Kak Claudia udah cerita tuh kenapa harus baca Alkitab. Masih ingat nggak sih kenapa kita baca Alkitab? Nggak ingat Kak Clau? Untuk berbicara dengan Tuhan. Iya, pinter. Good, gitu dong. Jadi Kak Claudia tuh nggak merasa sia-sia ini udah cerita. Ada ternyata anak sekolah minggu yang dengerin. Gitu Terima dong. kasih, terima kasih. Terima kasih ya Kak Claudia tuh merasa terselamatkan gitu. Ada yang Iya, ngejawab, bener ada dong. yang- Aduh, masa kita ulang lagi setengah jamnya dari awal? Jadi ingat ya, untuk kita supaya tahu Tuhan bagaimana apa maunya Tuhan gitu. Tapi jangan hanya oh ya tahu gitu, tapi nggak dilakukan. Ingat harus dilakukan kayak tadi Kak Claudia udah repot-repot tuh nunjukin buku apa aja yang bisa dibaca, akses internet apa aja. Jadi harus dilakukan. Ingat kalau anak Kristen itu ya kita harus tahu apa Alkitab kan sebagai landasan kita untuk percaya sama Tuhan. Nah, sekarang kita biar makin semangat untuk percaya sama Tuhan, makin ingat, kita nyanyikan lagu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Silakan di-play Kak. Oke. Bisa nggak? Oke nih. Sekalian share sound aturnya. Share screen. Oh, oke, bentar. Loading lagi deh. Nggak bisa. Oh, gitu. Udah. Aku coba yang ini. Oke. Maaf ya. Datang lagi ya. Ya. So kalau nggak datang buat hari Sabtu besok. Kita sini coba share screen. Sayang. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Kabur, Kak. Kabur. Apa yang kabur? Bacaannya. Oh, bacaannya. Masih bisa kebaca kan? Masih. Baca kitab punya
kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, ingat ya, gotlonnya kita nonton. Nanti akan ada informasinya dari kakak-kakak kelas masing-masing. Gimana mau sikap berdoa yang baik? Sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Nggak boleh ngintip-ngintip. Adit masih ngeliat-ngeliatin Kak Vini. Ayo, Selin, Jeremy, kakak masih bisa lihat nih. Ayo, Johannes. Ya, nggak boleh ngintip-ngintip lagi ya. Bagus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu untuk hari ini. Tuhan Yesus yang baik, bantu kami menjadi anak-anak yang berakhlak, kami menjadi anak-anak yang mau membaca Alkitab setiap hari. Karena kami tahu Tuhan, kami rindu berbicara. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai hari kami, memulai aktivitas kami. Tolong kami Tuhan untuk 1 minggu ke depan, kami mohon penyertaan-Mu agar kami tetap berada di dalam-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, selalu jaga, selalu sertai. Kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk Tuhan, tolong Tuhan pulihkan agar kami bisa kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami yang baik. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit COVID. Tolong Tuhan pulihkan, tolong Tuhan jamah mereka Tuhan. Kami manusia yang tidak lepas dari dosa Tuhan. Kami mohon ampun supaya tidak terhambat kasih karunia yang Kau berikan. Terpuji Tuhan, termulia nama-Mu di atas raja segala raja. Amin. Oke, kita foto dulu Kak Claudia, silahkan. Oke, stop share screen-nya Kak, tolong. Ayo dirapi-rapin dulu coba rambutnya. Kira-kira mau gaya apa? Angle-nya udah? Udah? Udah siap? 1, 2. Oke, 1 kali lagi. Bentar, kakak save dulu fotonya. Rapiin lagi rambutnya, coba. Udah? Udah, gayanya udah diatur. Mau gimana? Udah ya? Dan gerak-gerak lagi. Standby. 1, 2. Oke, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Selamat Minggu hari depan Minggu. kita Tuhan Yesus lomba. berkati. Ini nanti datang ya buat hari Sabtu.